Gitar bassnya kita masukin ke subwoofer, misalnya seperti itu. Misalkan kita masukin ke subwoofer, kita tinggal bunyikan saja gitar bassnya. Ya, dan jangan lupa ya bos, ini difungsikan ini auxiliary-nya. Nih contohnya, kalau tidak masuk auxiliary berarti kan seperti ini, nggak bunyi kan? Berarti subwoofernya itu nggak keluar. Tapi bagaimana cara mengeluarkan gitar bass ini masuk ke subwoofer atau keluar ke output auxiliary-nya? Ya kita tinggal buka output auxiliary-nya. Misalkan kita gunakan 1 dan 2 ya. Ini ya, saya gunakan 1 dan 2. Kita tinggal gunakan saja, buka seperti ini. Maka gitar bass ini akan sudah keluar di output auxiliary atau di konstruksi subwoofernya. Hai bos, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Hari ini bos, saya akan cerita tentang bagaimana cara menggunakan auxiliary yang akan kita gunakan untuk mengeluarkan subwoofer. Sebelum saya cerita panjang dan lebar tentang bagaimana caranya mempraktekkan auxiliary atau menggunakan auxiliary dijadikan sarana untuk mengeluarkan subwoofer. Sebelumnya saya mohon maaf ya bos, kalau audionya yang biasanya teman-teman bisa dengarkan dari sisi kanan dan kiri seperti ini ya, kanan dan kiri. Tapi hari ini saya hanya keluar dari jalur yang kiri saja ya, dari jalur yang kiri saja. Karena apa? Karena yang saya gunakan outputnya hari ini adalah output dari auxiliary, bukan dari output main LR atau master LR. Kalau biasanya saya dari master LR ya, jadi keluar di kiri dan di kanan semuanya bunyi. Tapi kali ini karena untuk memvisualisasikan dan untuk mempraktekkan supaya teman-teman bisa lebih jelas, jadi saya terpaksa menggunakan auxiliary. Jadi output audionya itu dari auxiliary ya bos ya. Semisal ada audio yang saya tambahkan, atau misalkan kayak saya menggunakan musik atau mungkin apa, ya mohon maaf ya kalau keluarnya itu hanya dari kiri saja karena auxiliary itu mono ya, atau unbalance gitu ya. Jadi hanya berbunyi yang sebelah kiri saja. Kemudian bos, saya hari ini juga menggunakan dual view, artinya saya menggunakan kamera dua, yang pertama di depan dan yang kedua yang sebelah atas, sebelah sini ya. Nah, saya akan cerita tentang bagaimana sih caranya. Kemarin kan pada video yang sebelah sini saya sudah cerita bagaimana cara menghilangkan vokal supaya tidak masuk ke konstruksi subwoofer. Nah, itu sudah saya cerita, dan diantaranya mungkin ada satu tips caranya menggunakan auxiliary. Jadi mic-nya tetap keluar dari main out LR ya, main out ini LR, mic-nya tetap menggunakan ini. Akan tetapi fungsi-fungsi yang lain semisal kayak instrumen itu tidak masuk ke out LR tapi menggunakan auxiliary. Ya, jadi otomatis bagian mikrofonnya itu tidak akan terganggu karena auxiliary pada vokalnya itu kita matikan. Tapi pada prakteknya pada hari ini auxiliary-nya saya hidupkan karena untuk ya saya supaya vokalnya bisa masuk ke rekaman ini, berarti saya wajib membunyikan auxiliary ya sebagai pemberi keterangan atau memberikan narasi di video ini. Jadi kali ini jangan ditiru ya. Ini sementara karena saya untuk menjelaskan. Jadi mikrofonnya suaranya harus masuk, maka saya membuka auxiliary-nya. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan auxiliary-nya auxiliary 1. Saya buka masternya di sini auxiliary 1.
Ya, teman-teman boleh lihat dari kamera yang atas. Kemudian outputnya di sini saya sudah mencoba menggunakan auxiliary 1 dan auxiliary 2, tapi ternyata memang karena auxiliary itu outputnya unbalance, jadi yang bunyi hanya di satu saja ya. Tapi nanti coba saya bikin dua di rekamannya, nanti saya edit ya. Saya edit supaya ininya juga sebelah sini bisa bunyi, jadi kan bisa L dan R bisa bunyi dua-duanya. Oke bos, lalu bagaimana sih prakteknya ketika kita akan menggunakan auxiliary itu untuk subwoofer? Ya, sebelumnya kita juga harus tahu bos, mana-mana suara yang bisa menghasilkan subwoofer itu, maka disitulah auxiliary-nya harus kita hidupkan atau kita aktifkan. Tapi jika kita tidak mengerti mana-mana suara yang mengandung frekuensi subwoofer, ya sama saja bohong bos. Artinya gini, kita mungkin ngacak semuanya, akhirnya dibuka auxiliary-nya dan sama juga akhirnya mikrofonnya juga masuk ke subwoofer, atau mungkin semua instrumen musiknya itu masuk ke auxiliary. Itu juga ya bisa juga seperti itu ya, artinya supaya memudahkan, jadi yang tidak masuk ke auxiliary itu hanya mikrofonnya saja, kemudian semua instrumen yang lain itu masuk ke auxiliary selain mikrofon. Misalkan mikrofonnya ada 4 ya, ada 4 lajur misalkan di sini, ya berarti 4-4-nya kita tidak boleh membuka auxiliary-nya. Yang kita boleh buka hanya untuk bagian instrumen saja, entah itu kick drum, entah itu gitar bass, entah itu instrumen yang lain yang sekiranya membutuhkan nada subwoofer, ya boleh kita buka auxiliary-nya. Jadi sebagai teorinya seperti itu, dan kemudian kita akan praktekkan bagaimana sih kira-kira prakteknya supaya instrumen-instrumen tersebut atau bagian-bagian frekuensi subwoofer kita bisa keluarkan lewat auxiliary. Ya, untuk keterangan auxiliary yang lain, bosku boleh lihat di video saya yang ini ya. Ini sudah ada penjelasan tentang auxiliary-nya di video-video saya sebelumnya sudah ada. Tapi hari ini saya pengen praktek saja tentang bagaimana cara memfungsikan auxiliary untuk mengeluarkan subwoofer. Ya, tadi sudah ya, mikrofonnya kita matikan semua, artinya mikrofonnya tidak kita hidupkan untuk auxiliary-nya. Oke, ini keduanya udah jalan. Cek. Ya, bunyilah dikit tapi ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi pada mikrofonnya sudah berfungsi dua-duanya, ini pada auxiliary 1 dan auxiliary yang kedua. Nah, kemudian bagaimana cara memasukkan instrumen yang sekiranya mengandung unsur subwoofer. Sekarang sebuah permisalan saja ya. Misalkan nih, saya di sini punya file multitrack ya, di komputer saya punya file multitrack, dan ini saya akan mencoba mengeluarkan salah satu instrumen yang kebetulan di sini adalah suaranya suara kick drum. Oke, saya tidak mengangkat feeder ya, salah satu pun, ini juga masternya saya tutup. Ini saya tidak mengangkat fader, saya menggunakan auxiliary saja, dan auxiliary-nya saya gunakan yang pre. Artinya tidak melalui fader ini, auxiliary bisa berdiri sendiri. Adapun keterangannya, teman-teman kalau masih bingung tentang pre and post, sudah banyak video-video saya yang membahas tentang pre and post. Silakan dilihat di video-video yang tampil di sini. Oke, dan ini sudah berjalan ya, teman-teman lihat ini, tuh ya, sudah hijau-hijaunya jalan. Dan kemudian kita coba di PFL pada bagian tuh sudah bunyi ya, 1, kemudian 2-nya sudah masuk ke PFL, berarti ini normal, dan kita silakan tinggal angkat saja.
Ya, ini sebuah permisalan saja ya, sebuah permisalan artinya jika kita akan mengeluarkannya pada bagian kick drum, ya seperti ini berarti. Ya, dem, dem. Ya, itu prakteknya untuk kick drum. Sekarang yang lebih jelas lagi ya, kalau kick drum mungkin tidak terlalu jelas karena runtutannya itu kan agak lama ya, agak lama dan juga hanya temporer, artinya begitu. Dut 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 dem, dut 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 dem, ya gitu ya. Nah, sekarang saya coba yang lebih jelas. Saya coba ambilkan yang gitar bass ya, gitar bass nih biar lebih jelas. Ini contoh ini contoh dut nih, contoh dut ya. Saya coba ambilkan nih contoh dutnya. Misalkan dutnya ini misal saja ya, misalkan dutnya nih mau masukin ke auxiliary, mau dibuang ke auxiliary atau mau dimasukkan ke sub lah, umpamanya seperti ini umpamanya. Ya kita tinggal ya, jadi seperti itu. Dutnya masuk, misalkan dutnya mau dimasukin sub, oke, dutnya masukin sub. Kemudian tadi kick drumnya sudah ya, jig-jignya sudah masuk ke kick drum. Kemudian yang lebih prioritas utama adalah gitar bass. Ya, ini gitar bass. Gitar bassnya kita masukin ke subwoofer, misalnya seperti itu. Misalkan kita masukin ke subwoofer, kita tinggal bunyikan saja gitar bassnya. Ya, dan jangan lupa ya bos, ini difungsikan ini auxiliary-nya. Nih contohnya, kalau tidak masuk auxiliary berarti kan seperti ini, nggak bunyi kan? Berarti subwoofernya itu nggak keluar. Tapi bagaimana cara mengeluarkan gitar bass ini masuk ke subwoofer atau keluar ke output auxiliary-nya? Ya kita tinggal buka output auxiliary-nya. Misalkan kita gunakan 1 dan 2 ya. Ini ya, saya gunakan 1 dan 2. Kita tinggal gunakan saja, buka seperti ini, maka gitar bass ini akan sudah keluar di output auxiliary atau di konstruksi subwoofernya. Oke, jadi seperti itu ya. Ini setelan ini bukan mohon maaf ya. Ini setelannya bukan setelan bass. Artinya tune yang ada di sini saya menggunakan tune yang instrumen jadi. Misalkan dangdut sudah jadi lah, ini instrumennya seperti ini. Ya, saya fungsikan seperti ini. Artinya ini tadi suara yang bass itu, jika kemudian masih ada frekuensi mid atau frekuensi high-nya, karena memang saya di sini tidak saya spesifikkan untuk keluar menjadi karakter suara bass gitar. Jadi mohon maaf ya jika mungkin masa bass gitar suaranya kayak gitu. Iya, karena memang ini saya setelannya bukan setelan bass gitar tapi setelan all. Artinya untuk keseluruhan musik yang sudah jadi gitu ya, yang sudah jadi keluarnya seperti ini, seperti yang teman-teman sudah lihat rekamannya ya. Teman-teman kemarin saya sudah cerita di postingan bahwa ya untuk menghindari satu, memang saya menghindari tentang musik copyright ya, copyright maksudnya, copyright. Kemudian juga saya menghargai kepada konten kreator yang lain yang kemudian musiknya saya ambil, yang saya gunakan untuk mencari nafkah lah, untuk berkaraoke gitu ya, untuk live perform lah, intinya seperti itu. Jadi saya menghargai mereka supaya mereka juga tidak merasa dirugikan. Jadi saya tidak menggunakan konten-konten mereka pada setiap video-video saya. Ya kemungkinan mungkin saya juga pakai, tapi hanya beberapa detik itu sebagai cuplikan saja. Dan ini juga videonya saya ambil, videonya. Maksudnya musik multitracknya juga ini saya ambil dari konten kreator juga, di kalau tidak salah ini kontennya JM Art ya, JM Art.
Nanti teman-teman lihat ke sana kalau pengen punya file multitracknya seperti ini. Nah, ini sebenarnya juga musik jadi ya, musik jadi, tapi karena saya pecah-pecah supaya memberikan penjelasan yang lebih gampang kepada teman-teman, jadi akhirnya saya pecah-pecah. Dan ini juga sebenarnya kalau misalkan dibunyikan semua, ya ini sebenarnya sudah file-file jadi, cuma karena ini multitrack, jadi kan kita bisa pisah-pisah gitu. Enak itu kalau pakai multitrack itu kita bisa pisah-pisah, misalkan tagnya sendiri, dutnya sendiri, direkam ya, direkam per track maksudnya loh. Ini kan kelihatannya per track ya, per track gitu loh. Jadi yang dut sendiri, yang kick drum sendiri, yang snare sendiri, yang hi-hat sendiri, yang tom sendiri, kemudian yang floor sendiri, yang bass gitar sendiri, yang vokal juga sendiri. Oke, tapi kebetulan ini vokalnya tidak saya masukkan ke sini, jadi kemungkinan jika teman-teman menginginkan kemudian, Mas kayak apa sih bentuk jadinya gitu loh, jadi musiknya kayak apa gitu loh. Oke ya, kita play beberapa detik saja ya, untuk menunjukkan saja kepada teman-teman bahwa ini musik yang sudah jadinya seperti ini. Itu musik yang sudah jadinya, bos. Jadi jika kemudian tadi dirangkai antara bass kemudian dan instrumen-instrumen yang lain dirangkai, jadinya sudah seperti ini. La, 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 la. Judulnya adalah apa ya? Sebagai lelaki. Lupa saya judulnya. tapi itu lagunya Leo Waldi, saya masih ingat itu lagunya Leo Waldi. Oke ya bos, kira-kira begitu saja apa yang bisa saya sampaikan hari ini tentang bagaimana cara menggunakan auxiliary supaya masuk ke subwoofer. Jadi prakteknya langsung saya dari output auxiliary ini ya bos ya. Ini output auxiliary-nya langsung dari output auxiliary. Saya tidak menggunakan speaker control dan lain-lain karena ini jika kemudian bosku mendengarkan suara saya ini dan tadi suara instrumennya, ya ini keluar dari output auxiliary. Jadi masing-masing tadi saya buka auxiliary-nya, makanya keluar di sini dan itu bisa digunakan untuk subwoofer. Dan sekali lagi ya bos, dengan tipe yang Jack Akai ini, auxiliary-nya itu mono atau unbalance. Jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi ya bahwa Mas itu auxiliary-nya mono apa stereo. Ini auxiliary-nya unbalance bos, jadi masih mono. Seperti yang teman-teman tadi juga sudah dengarkan bahwa yang bunyi itu hanya di sebelah kiri saja ya, tidak ke sebelah R. Ini juga saya terpaksa ya, kalau mungkin teman-teman nggak nyaman karena suaranya saya biasanya kiri dan kanan penuh semua, ini terpaksa saya geser ke sebelah kiri saja karena itu tadi, karena supaya teman-teman itu terpuaskan gitu dengan video saya dan dengan videonya dan dengan hasil suaranya. Oke bos, begitu saja. Terima kasih untuk segala perhatiannya dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain serta tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.